pada kuliah yang ke-11. Kali ini materinya adalah tentang panen tembakau. Panen tembakau itu yang dipanen adalah daun tembakau yang dipanen. Kalau tembakau itu tembakonya tersusun dari mulai yang terendah tanah, lalu batangnya ke atas, daunnya berada di kanan kiri, berputar sekitar batang sampai ujung. Yang di pangkal batang bawah dekat tanah itu adalah daun paling bawah, dan yang berada di atas adalah daun yang paling pucuk, yang tentunya di paling atas itu adalah bunga, karena dia memasuki masa generatif. Tapi dalam hal panen tembakau itu bunga sudah tidak ada, karena bunga sudah dipangkas supaya pertumbuhan vegetatif menjadi lebih matang, lebih masak, dan nikotin yang diharapkan bisa berkembang baik, ya, mengalami persenyawaan yang memperbaiki kualitas daripada daun tembakau. Bagaimana keadaan daun dari paling bawah sampai ke atas itu tentunya ada berbeda. Kalau yang paling bawah mungkin kecil, ke atas sedikit, agak besar, sedang, di tengah-tengah itu yang paling lebar, paling luas itu berada di tengah, di antara batang itu, lalu mengecil lagi di atas, dan paling kecil adalah di ujung dari sisi lebar atau luas daripada daun. Yang paling bawah itu daun yang terbentuk pertama kali saat tembakau ditanam di lapangan. Yang paling dekat dengan tanah adalah daun bawah, paling bawah, daun tanah, atau sering disebut dengan daun koseran. Di atas koseran ada daun yang namanya daun kaki. Di atas daun kaki pembagiannya adalah daun bawah. Di atas daun bawah itu adalah daun tengah. Ini adalah hati atau jantung daripada kualitas tembakau. Tengah sampai ke atas kira-kira sudah hampir sampai di pucuk, tapi masih berada di bawah pucuk, itu namanya daun leher. Lalu atas sendiri ada daun pucuk. Jumlahnya bervariasi, ya, mulai dari ada yang berjumlah tergantung dari pemeliharanya dan tergantung daripada varietas atau jenis tembakau. Ada yang 25, ada yang bisa 27 kalau pemberian bagus, dan 30 kalau berle, karena daun yang suka tembakau yang suka akan air itu bisa di atas 30, bisa 35 jumlah daunnya dari bawah sampai ke atas, ya. Yang dipanen adalah daun itu. Panennya bagaimana? Panennya adalah dengan sistem bertahap. Pemanenan adalah berdasarkan jenis daun yang sama. Jadi kalau saat kita mulai panen atau memungut daun koseran, maka semuanya serentak. Daun paling bawah yang dekat dengan tanah, daun tanah itu semuanya dipanen. Ya, jadi jangan dicampur daun tanah dengan yang atasnya, tidak demikian. Itu bertahap. Koseran semuanya, ya, daun koseran. Setelah itu menunggu lagi, lalu bertahap ke daun di atasnya, daun kaki. Menunggu waktu lagi, naik ke atas ke daun bawah, menunggu lagi, baru itu panen yang sebenarnya adalah daun tengah yang dikehendaki oleh para konsumen daun tembakau. Konsumen daun tembakau itu bisa pedagang pengrajin, pedagang pengomprong, itu konsumen
daun basah. Jadi dia bisa juga membeli daun basah. Petani tidak bisa mengolahnya, kemungkinan juga tidak dikerjakan sendiri, tetapi dijual basah. Ada kalanya demikian. Ada kalanya petani yang langsung dipanen sendiri dan diolah, dirajang sendiri, atau diombrong sendiri, atau dikeringkan dengan cara udara dan sebagainya. Ya, jadi secara bertahap. Kapan itu dipanen? Dipanen kalau sudah sampai pada kemasakan daun. Artinya pada saat senyawa yang ada di dalam daun tembakau itu, baik itu enzim atau alkaloid atau nikotinnya, itu pada keadaan yang masak pada keadaan yang matang pas, ya, pada keadaan itu, di mana kalau panen kita tepat maka kita akan mendapatkan kualitas yang bagus. Cirinya adalah daun sudah mulai menguning merata. Kalau daun-daun masih hijau dipanen, ya nanti akan kita dapat kualitas yang kurang bagus. Jadi mulai menguning, tidak terlalu kuning, tapi sudah mulai kuning, tulang-tulang daun sudah kelihatan mulai menguning. Nah, maka itu hanya daun-daun yang matang sajalah, yang masak sajalah pada tingkat maturity saja yang dipanen, tidak dicampur dengan. Jadi artinya tidak panen secara root langsung daun tengah semuanya, atau langsung mulai dari daun bawah sampai ke atas semuanya, atau langsung ditebang pohonnya kemudian dipetik di satu tempat jadikan satu, tidak begitu, tapi secara bertahap pada tingkat yang masaknya adalah berwarna, paling tidak berwarna hijau kekuningan. Pada tingkat itu maka secara bertahap dilakukan di tingkat lapangan, dan itu pun disesuaikan dengan jenis tanaman atau jenis varietasnya. Kalau Anda di kebun A ini ada varietas Jepun Keni, di kebun B Jepun Raja, usahakan tidak dicampur karena varietasnya beda. Ya, nanti kacau yang akan membuat kualitas daripada daun itu. Makanya dipisahkan. Jadi berdasarkan jenis tingkatan daun dan juga berdasarkan varietas tanaman yang ditanam pada lokasi yang berbeda, jangan dicampur. Jadi akan menurunkan tingkat harga karena merupakan daun yang campuran. Itu tentang panen. Terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan pada kuliah yang ke-11 ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJJ.